Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera, salam Pancasila. Saya Alifia Putri Hidayati dari kelas Pendidikan Matematika 2021C Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin-poin penting pidato Soekarno 1 Juni 1945. Pidato 1 Juni 1945 oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, memaparkan sebab-sebab dan apa filsafat dari negara Indonesia. Pidato ini memaparkan bahwa Pancasila, Panca yaitu 5, Sila yaitu dasar atau asas, merupakan dasar falsafah negara. Bung Karno memaparkan pada awal pidato bahwa Indonesia haruslah merdeka terlebih dahulu sebelum memperbaiki detail-detail kemerdekaan. Dalam rapat BPUPKI ada kehendak untuk mengurus segala detail pencapaian kemerdekaan sebelum akhirnya Indonesia benar-benar merdeka. Bung Karno memiliki pandangan yang berbeda. Menurut beliau, kemerdekaan merupakan jembatan emas yang di seberangnya akan dimerdekakan setiap individu dari bangsa Indonesia. Bung Karno mencontohkan bagaimana Arab pada masa Ibnu Saud tetap memerdekakan bangsa Arab meskipun 80% masyarakatnya suku Baduy yang tidak pandai. Bung Karno mengatakan beberapa hal yang penting bahwa sebuah kemerdekaan akan benar-benar tercapai apabila di dalam diri setiap individu hatinya sudah merdeka. Sebuah bangsa berada pada lingkungan geopolitik tertentu berasal dari ujung Sumatera hingga Irian. Apabila hanya didasarkan pada kesamaan nasib dan kehendak bersatu, maka yang terjadi hanya persatuan di dalam suku bangsa, seperti suku Minangkabau, suku Pasundan, dan lain-lain. Berpijak pada gambaran di atas, maka sila pertama yang paling penting bagi Bung Karno adalah satu kebangsaan. Tetapi bukan kebangsaan yang sangat mengagung-agungkan bangsanya sendiri dan merendahkan bangsa lain. Oleh karena itu, gagasan Bung Karno yang kedua adalah dua internasionalisme atau peri kemanusiaan. Bung Karno berpendapat tidak ada internasionalisme yang tidak berakar pada nasionalisme. Pilar ketiga yang digagas adalah mufakat atau demokrasi, yakni sebuah keputusan bersama harus dibahas di Badan Perwakilan Rakyat, karena di sanalah tempat di mana tuntunan-tuntunan dikemukakan. Pilar keempat adalah kesejahteraan sosial yang mengacu pada demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Pilar yang terakhir adalah 5, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara umum, maka Pancasila yang dikemukakan oleh Bung Karno adalah sebagai berikut. 1. Kebangsaan, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Kedua, demokrasi, kesejahteraan sosial, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 10. Bung Karno mengatakan apabila 5 sila ini dirasa berat dan kurang sesuai di hati, maka dapat diperas menjadi trisila, yakni 1. Sosionasionalisme berasal dari perasan sila pertama dan kedua, yakni kebangsaan dan internasionalisme atau peri kemanusiaan. Kita harus selesai dahulu dengan urusan kebangsaan Indonesia. Bangsa Indonesia haruslah berdiri tegak dan bersatu dalam sebuah geopolitik. Sosiodemokrasi hanya dapat dikembangkan di atas sosionasionalisme. 2. Sosiodemokrasi berasal dari perasaan sila 3 dan 4, yakni mufakat, demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Kesatuan dan mufakat dan kesejahteraan sosial diperas menjadi sosiodemokrasi. Sebuah kesejahteraan sosial hendaknya dibangun atas dasar mufakat. Tidak mungkin ada mufakat tanpa ada musyawarah. 3. Ketuhanan. Bung Karno kembali mengemukakan bahwa apabila trisila tidak begitu pas di hati, maka dapat diperas kembali menjadi ekasila, yakni gotong royong. Di dalam gotong royong tersebut ada interaksi antar suku bangsa dan kuatnya prinsip-prinsip. Di dalam gotong royong tersebut ada interaksi antar suku bangsa dan kuatnya prinsip-prinsip kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan golongan yang keluar dari proses musyawarah mufakat. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.